Hello everyone, welcome to 10 times better to learn English. Hello guys, glad to study again with you. In this video, we are going to discuss about tenses. Oke, kali ini di video ini kita akan belajar mengenai salah satu tenses. Jikalau kita berbicara mengenai tenses, berarti kita berbicara mengenai waktu atau penanda waktu. Dalam kalimat bahasa Inggris itu menggunakan tenses, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu tidak. Jikalau kita membaca suatu kalimat dalam bahasa Inggris, kita bisa melihat waktu terjadinya kejadian yang ada dalam kalimat tersebut. Apakah sudah terjadi, apakah sedang berlangsung, ataukah baru akan terjadi. Di sini saya akan membuat maps agar kalian mudah untuk mengingat konsep dari tenses. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tenses itu berhubungan dengan waktu. Jadi, waktu terjadinya sebuah peristiwa itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, present atau saat ini, kemudian past atau masa lalu atau lampau, dan ketiga itu adalah future, masa yang akan datang atau baru akan terjadi. Kemudian, terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan suatu peristiwa. Apakah sedang berlangsung, sudah selesai, atau sudah berlangsung dalam waktu tertentu. Aspek yang pertama itu adalah simple, kemudian yang kedua itu ada progressive atau biasa disebut sebagai continuous, selanjutnya ada perfect, kemudian yang terakhir itu ada perfect progressive atau perfect continuous. Tetapi di video ini kita hanya akan membahas satu tenses saja, yaitu simple past tense. Sebelum kita memulai membahas formula dan juga contoh-contoh penggunaan simple past tense dalam kalimat, saya akan memberikan overview sedikit mengenai pola kalimat dalam bahasa Inggris. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya mengenai predicate, bahwa pola kalimat dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan juga nominal. Untuk verbal itu penandanya itu adalah verb, ada main verbnya. Untuk verbal itu predicate-nya bisa main verb atau auxiliary verb diikuti dengan main verb atau modal diikuti oleh main verb. Contohnya yang nomor pertama, my brother studied English. Nah, di sini ada kata kerja studied. Yang kedua, my brother was studying English. Predicate-nya adalah was studying. Di sini ada auxiliary verb was, kemudian diikuti oleh main verb. Yang ketiga, my brother would study English. Predicate-nya di sini adalah modal, otomatis diikuti oleh base verb study. Seperti itu untuk contoh yang verbal. Untuk contoh yang nominal itu menggunakan linking verb. Contohnya, she was beautiful atau they were in Korea last week atau the food tastes delicious. Untuk linking verb itu diikuti oleh complement, bukan diikuti oleh verb seperti pada kalimat verbal. Well, let's start to discuss about simple past tense. First, when do we use simple past tense? We use simple past tense when we want to talk about completed action in the past. Jadi, kita menggunakan simple past tense jikalau kita membicarakan kejadian atau sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan tidak ada kaitannya dengan peristiwa saat ini. Contohnya, they watched startup yesterday. Predicate-nya di sini adalah watched. Di sini ada time signal yesterday, menandakan bahwa peristiwanya atau kejadian ini dimulai dan berakhir kemarin. Jadi peristiwanya saat ini tuh sudah tidak berlangsung. Seperti itu. Next, to talk about a repeated action in the past. Jadi simple past tense ini bisa digunakan jikalau kalian ingin membicarakan mengenai sebuah kebiasaan di masa lalu. Contohnya, when Agnes was young, she visited grandpa twice a week. Ketika Agnes masih muda, Agnes mengunjungi kakeknya 2 kali dalam seminggu. Jadi kejadian ini, si Agnes mengunjungi kakeknya 2 minggu sekali itu saat Agnes masih muda. Jadi saat ini, mungkin saat ini Agnes sudah dewasa atau sudah tua, dia sudah tidak melakukan kegiatan tersebut. Next, we use simple past tense when we want to talk about people and situation in past. Jadi kita menggunakan simple past tense jikalau kita ingin membicarakan orang atau situasi di masa lampau. Contohnya, they were very excited to meet the artist. Jadi mereka itu sangat bahagia untuk bertemu artis tersebut. Perasaan excited itu tuh dulu dan sekarang itu sudah tidak seperti itu. Paham? Next,
time signal atau penanda waktu untuk simple past tense. Di antaranya ada yesterday, ada last, bla bla bla, diikuti oleh specific time. Bisa last week, last year, atau lain sebagainya. Selanjutnya ada bla 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 ago, ada a week ago, 2 years ago, atau 3 days ago. Selanjutnya ada the other day, atau this morning. And then we are going to discuss about how do we form the past tense. And we will discuss the verbal sentence first. Kita akan mulai dari kalimat verbal dulu ya. Untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif, polanya adalah subjek diikuti oleh kata kerja lampau atau kata kerja bentuk kedua dan diikuti oleh objek. Contoh, they visited their grandma. Predikatnya di sini adalah visited, menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, next. Untuk kalimat negatif, polanya adalah subjek diikuti oleh did, diikuti oleh not, diikuti oleh base verb, diikuti oleh objek. Untuk past tense, kalimat negatifnya itu menggunakan auxiliary verb did. Jikalau kalian menemukan kalimat menggunakan auxiliary verb did, berarti itu tensesnya adalah past tense. Oke, selanjutnya auxiliary verb did itu diikuti oleh penanda negatif not, baru diikuti oleh main verb. Untuk did, untuk auxiliary verb did itu diikuti oleh base verb, bukan diikuti oleh kata kerja bentuk kedua seperti pada kalimat positif. Tidak. Contohnya, they did not visit their grandma. Kalian juga boleh menyingkatnya menjadi they didn't visit their grandma. Kalian bisa tahu ya, bisa dilihat di sini bahwa auxiliary verb did diikuti oleh kata kerja dasar yaitu visit, bukan verb 2 visited. Paham sampai di sini? Next, untuk kalimat tanya, ini untuk yang yes no questions. Polanya adalah did diikuti oleh subjek, diikuti oleh base verb, diikuti oleh objek. Jadi untuk kalimat tanya, did itu dipindah ke depan baru diikuti oleh subjek. Kemudian diikuti oleh base verb, kata kerja dasar. Contohnya, did they visit their grandma? Did-nya di depan, kemudian diikuti oleh subjek yaitu they, kemudian diikuti oleh main verb, bentuknya adalah kata kerja dasar yaitu visit. Jikalau kalian ingin membuat pertanyaan menggunakan WH questions seperti what, where, when, dan lain sebagainya itu tinggal ditambahkan di depan auxiliary verb di sini. Contoh, why did you, when did you, or how did you, dan lain sebagainya. Untuk kata kerja lampau atau kata kerja bentuk kedua dibagi menjadi dua, yaitu regular verb dan irregular verb. Apa sih regular verb dan irregular verb itu? Yang dimaksud dengan regular verb adalah kata kerja beraturan, yaitu ditambahkannya d atau ed di akhir kata kerja dasar. Contohnya, work jadi worked, play jadi played, jumped jadi jumped. Untuk irregular verb itu adalah kata kerja tidak beraturan, yang mana kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiganya itu berbeda. Contoh, grow jadi grew, tell jadi told, run jadi ran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penanda simple past tense adalah penggunaan verb to atau kata kerja lampau. These are the spelling rules for regular verb in past tense. Di sini ada 5 spelling rule untuk verb to atau kata kerja lampau. Yang pertama, most regular verb add ed. Jadi kebanyakan regular verb itu ditambahkan ed di akhir kata kerja dasar. Contohnya adalah painted, talk, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat, my father painted the wall. Di sini ada kata kerja lampau painted. Next, verb ends with e, just add d. Jadi kata kerja dengan akhiran e hanya ditambahkan d saja. Contoh, like jadi liked, live jadi lived, agree jadi agreed. Contoh dalam kalimat, my sister lived in Yogyakarta. Next, verb ends with consonant and y, change y to I, then add ed. Jadi kata kerja yang berakhiran dengan konsonan dan y, huruf y-nya itu diubah menjadi i, kemudian ditambahkan ed. Contohnya, cry jadi cried. Di sini ada konsonan r ya, kemudian diikuti oleh y. Nah,
konsonan Y di akhir ini diubah menjadi I, baru ditambahkan ed. Lanjut, untuk fry jadi fried, ada study jadi studied. Contoh dalam kalimat, I studied English last week. Next, verb ends with consonant and vowel and consonant, double the final consonant and add ed. Jadi kata kerja satu silabel yang berakhiran dengan konsonan, vokal, dan konsonan, gandakanlah konsonan terakhir, baru kemudian tambahkan ed. Contoh, chat. Kata ini susunan hurufnya yaitu berakhir dengan konsonan H, kemudian vokalnya adalah A, kemudian konsonan terakhir itu adalah T. Maka T terakhir atau konsonan terakhir itu digandakan, baru ditambahkan ed. Chat di sini jadi chatted. Next ada stop jadi stopped. Untuk contoh dalam kalimat itu, she stopped watching a drama 30 minutes ago. Next, the last one, if the final consonant is W or X, don't double it. Jadi kata kerja yang berakhiran dengan W atau X, jangan digandakan hurufnya. Contoh, show di sini berakhiran dengan W, tinggal ditambahkan ed. Jadi show jadi showed. Ada fix jadi fixed. Contohnya dalam kalimat, my brother fixed the car. And then, as I told before, that irregular verbs have different form in verb 1, 2, and 3. So, irregular verbs do not end with ed or d. Jadi, irregular atau kata kerja tidak beraturan itu tidak ditambahkan d atau ed di akhir kata kerja, tetapi adanya perubahan bentuk dari kata kerja tersebut. Contoh, untuk base verbnya atau verb nolnya itu adalah by. Kemudian present form atau kata kerja bentuk pertamanya itu by juga. Kemudian untuk kata kerja lampau atau past form itu bought. Contohnya dalam kalimat, my father bought a new car. Untuk contoh yang kedua, base verbnya ada drink. Untuk present formnya itu juga drink. Kemudian untuk past form atau kata kerja lampaunya itu drank. Contoh dalam kalimat, she drank a glass of milk 5 minutes ago. Contoh yang ketiga, base verbnya adalah break. Untuk present formnya itu juga break. Untuk past formnya atau kata kerja lampaunya adalah broke. Contohnya, my friend broke the plate into pieces. Contoh selanjutnya, base verbnya ada go. Untuk present formnya ada go juga. Untuk past formnya adalah went. Contohnya dalam kalimat, Tenny went to Korea last week. Bisa dilihat ya, di sini adanya perubahan bentuk kata kerja dari kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua. Tambahan sedikit mengenai present form atau verb 1. Jadi untuk kata kerja bentuk pertama itu bergantung dengan subjeknya. Jikalau subjeknya itu orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambahkan s atau is. Sedangkan jikalau subjeknya itu Ayu Dewi, maka kata kerjanya tidak ditambahkan s atau is. Jadi bentuknya itu sama dengan base verb atau verb noun. Untuk past form atau kata kerja bentuk kedua, apapun subjeknya itu bentuknya tetap sama. Sampai di sini sudah paham? Next, how do we form the past tense in nominal sentence? Saya ingatkan kembali bahwa pada kalimat nominal, predikatnya itu tidak menggunakan main verb, tetapi menggunakan linking verb, yang mana diikuti oleh complement. Apa saja sih yang bisa menjadi complement? Yang bisa menjadi complement itu bisa noun, bisa noun phrase, bisa adjective atau prepositional phrase. Dalam kalimat nominal, jikalau tensesnya itu adalah simple past tense, maka linking verbnya adalah was atau were. Jadi dalam kalimat afirmatif atau kalimat positif, polanya adalah subject diikuti oleh was atau were, baru diikuti oleh complement. Contoh, she was absent yesterday. Kalimat negatif itu polanya adalah she diikuti oleh was atau were, kemudian diikuti oleh penanda negatif not, baru diikuti oleh complement. Contohnya, she was not absent yesterday. Contoh yang kedua, they were not absent yesterday. Oke, untuk yang interrogative atau yang kalimat tanya, ini untuk yang yes no questions. Polanya, linking verbnya dipindah ke depan. Was atau were baru diikuti oleh subject dan diikuti oleh complement. Contohnya,
Was she absent yesterday? Jikalau kalian membuat WH questions, kalian tinggal menambahkan seperti what, who, where, when, how, dan lain sebagainya di depan linking verb was atau were di sini. Contohnya, where was he yesterday? Atau what were they? Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Okay, well, this is the summary. How do we form the simple past tense in verbal and nominal sentence? That's all for this video. Thank you for watching and see you!